Seorang anak sedang berbaring di kasur dan tidur. Orang tuanya sedang memanggil dari atas meja. Setelah bangun dia melihatnya orang tuanya sudah menjadi kecil. Melihat keduanya dengan malu, dia buru-buru melakukan bakti. Pertama-tama ayahnya harus buang air di toilet. Melihat ibunya menjadi botak. Karena hatinya yang merasa campur aduk pun dia buru-buru mengeluarkan semprotan air. Dan memberikan ibunya spa kecil ke seluruh tubuhnya. Dan anaknya tidak hati-hati. Ahaha, membuatnya ayahnya jatuh ke dalam kloset. Semuanya mengatakan bahwa ketika anak itu dewasa, dia tidak bisa memberitahu Anda apapun. Dia adalah contoh yang baik untuk kita pelajari. Dia pun mengangkat ayahnya keluar dari kloset. Dan memandikan mereka di dalam gelas. Lalu menggunakan sikat gigi untuk membersihkan lumpur. Setelah mandi keduanya dikeringkan dengan pengering rambut. Dan ibunya tidak hati-hati. Ahaha, jatuh ke dalam krim. Sang ayah saat itu merasa jenggotnya sudah mulai panjang. Saat anaknya mengarahkan alatnya. Ahaha, ternyata rambut ayahnya yang kepotong. Mematikan lampu di malam hari dan pergi tidur. Sang anak mengeluarkan sepatu dan kaos kakinya yang sudah busuk. Dan memberikan orang tuanya untuk dijadikan tempat tidur. Berbaring di dalam sepatu yang bau. Ibunya pun berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Kedua orang itu sedang ke sekolah anaknya untuk mengurusi proses pindah sekolah. Dan tidak sengaja melihat dua orang di dalam foto sedang bertengkar. Sang kakek dengan satu tangannya memukul dan membuat seorang wanita keluar. Kedua orang ini pun ketakutan. Wanita itu terlihat kecil. Bola ajaib di dalam pot mulai berputar. Ternyata, ahaha, kedua orang ini berubah menjadi kecil. Kemudian sebuah tangan besar terulur. Kedua orang ini berhasil dikurung dalam sangkar burung. Demi keluar dari sana, kedua orang ini berjalan bola-balik di dalam sangkar. Ayunannya semakin besar. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari kail. Ahaha, terbang keluar jendela. Keluar dari sarang, mereka sudah menghabiskan hampir seluruh tenaga mereka. Dan baru saja sampai di jalan. Kebetulan melihat anaknya di seberang jalan. Berteriak memanggilnya, tetapi ditutupi oleh mobil yang lalu lalang. Selalu ada jalan keluar. Saat keduanya merasa kecil hati. Seorang pengantar makanan memarkirkan sepeda di depan mereka. Dengan buru-buru mereka masuk ke dalam kotak. Keduanya memesan makanan untuk dibawa pulang dan dikemas pulang. Kantong sampah pecah dengan pukulan. Tengkorak yang melepuh keluar dari dalam kantong. Di malam hari, tengkorak itu memanjang ke atas meja kantor. Rupanya dia adalah kepala sekolah kedua yang kita panggil saja Juan-Juan. Dan kepala sekolah pertama adalah kakek yang di dalam foto ini. Juan-Juan menyiapkan diri untuk menggunakan kekuatan sihir untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Kembali ke sekolah. Keesokannya kepala sekolah datang ke kantor. Menemukan bahwa foto dua kepala sekolah itu robek lagi. Juan-Juan adalah seorang gadis yang galak. 3 atau 2 kali, dia menekan lelaki tua itu ke tanah. Tidak ada tempat lain yang bisa ditemukan setelah mendobrak. Kepala sekolah baru mengantarnya sendiri. Segera setelah si Juan-Juan tersenyum kecil dengan aneh. Ahaha, gelombang-gelombang kepala sekolah baru itu ternyata dibuatnya menjadi kecil. Juan-Juan memaksanya untuk segera menyerahkan prosedurnya. Kepala sekolah juga tidak begitu terkejut. Sebuah jarum terbang pergi. Kamu lihat aku bakal lakuin atau tidak, Anda akan berakhir. Memanfaatkan kesempatan itu, ia melompat jauh dari meja ke keranjang wall. Juan-Juan mencabut jarumnya. Ia mengambil bola benang dan berguling. Kakinya pendek jadi lari juga akan terkejar. Dan akhirnya diikat di atas meja. Sisi lain anaknya sedang menemukan pakaian boneka. Setelah kedua orang tuanya berpakaian, mereka bersiap untuk makan. Saya perkirakan kentang goreng sebanyak ini sudah cukup untuk mereka. Minum secukupnya. Sebelum pergi anaknya juga tidak lupa memakaikan mereka helm keamanan. Dan seperti inilah, sang anak membawa orang tuanya pergi ke sekolah bermaksud untuk mengembalikan tubuh mereka menjadi besar. Datang ke tempat itu untuk meminta ayah memulihkan orang. Tetapi di sebelah sini sang kakek sudah dalam keadaan dipukul. Bola ajaib itu juga hilang. Sang anak membongkar seisi ruangan. Terakhir menemukan kepala sekolah yang ditangkap. Melalui kepala sekolah ia mengetahui. Bila ingin kembali ke bentuk semula harus menggunakan bola ajaib. Dan bola ajaib itu disimpan dalam gudang lantai paling atas.
Juan berjalan masuk, dan ia menggunakan kaleng menangkap kepala sekolah kecil. Sang orang tua tidak mudah bisa masuk ke dalam tas. Sang anak terkejut dan buru-buru mengambil tas sekolahnya. Demi menemukan solusi untuk menghancurkan kutukan menjadi kecil itu, dia mengajak teman-temannya untuk membantu. Mereka pun mulai membuat rencana. Pada hari aksi, Dewan Pendidikan datang untuk memeriksa. Juan memasukkan kepala sekolah baru itu ke dalam kotak pos. Dengan menekan daya listrik, ia pun langsung dikirimkan jauh. Di sisi lain, sang anak menggunakan mesinnya, dan berhasil meletakkan kabel pada atap rumah. Si topi bertanggung jawab dengan angin. Dan dua orang lainnya mencari kepala sekolah. Dengan cepat Wei dan anaknya sudah berhasil memanjat atap. Wei bertanggung jawab untuk menarik perhatian. Sang anak diam-diam memasuki ke dalam rumah. Menggunakan tali lalu mengikatnya di pinggul. Mengambil kotak ajaib itu dan ingin dibuka. Pria ini baru saja mau mengejar. Wei melompat. Dan mencengkeramnya kuat-kuat. Kedua temannya yang lainnya menemukan kepala sekolah yang tertidur. Kemudian membukanya. Sebenarnya ingin mengembalikan kepala sekolah ke lobi. Juan terkejut. Sang anak membawa kembali kepala sekolah yang tertidur. Dan kakek yang di dalam foto meninggal. Di saat sang anak meminta mohon untuk mengembalikan badan orang tuanya kembali seperti semula, kakek yang di dalam foto itu ternyata menghilang. Saat itu langit tiba-tiba berubah. Juan tiba-tiba muncul, yang menandakan tidak orang yang bisa mengembalikan mereka. Di sini orang pengantar makanan yang sebelumnya itu muncul. Ternyata orang tuanya yang memesan makanan dan mengantarnya ke sini. Dan dirampas oleh Juan. Bersiap untuk mengirim mereka ke dalam. Dan pizza yang mereka pesan juga ikut terhisap ke dalam. Saat itu pegunungan mulai berguncang. Bola ajaib bergerak sendiri. Dan orang tuanya muncul di dalam foto. Anaknya langsung mengambil bola ajaib dan melemparnya ke dalam. Dan dalam kotak itu muncul sepercik terang. Alhasil, kakek itu muncul kembali. Sihir itu mengikat masuk Juan ke dalam brankas. Lalu semuanya kembali menjadi semula. Untuk ini, Bibi Jiang secara khusus melantunkan puisi. Ayah dan ibu menjadi kecil. Anaknya terhitung lumayan baik. Kemana-mana mencari cara. Tidak peduli seberapa besar atau kecil aku merawatmu. Permisi.